Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Pemirsa, penggusuran yang dilakukan oleh Pemkot DKI Jakarta di Bukit Duri, Jakarta Selatan merupakan tragedi kemanusiaan sekaligus tragedi hukum. Mengapa? Karena penggusuran dilakukan karena pada saat yang bersamaan proses hukum masih sedang berlangsung. Pemerintah DKI Jakarta berdalih penggusuran harus segera dilakukan karena saat ini Jakarta sudah mulai memasuki musim hujan. Haruskah Jakarta tetap diwarnai dengan penggusuran ataukah ada solusi lain untuk menata kehidupan warga Jakarta menjadi kehidupan yang jauh lebih baik lagi? Nanti kita akan membahasnya dalam segmen dialog di Talk to iNews. Namun sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu perkembangan berita lain pemirsa. Dan kami awali dari Probolinggo, Jawa Timur, di mana hari ini berlangsung rekonstruksi kasus pembunuhan dengan tersangka Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dan pasca rekonstruksi, polisi akan memeriksa 6 orang saksi. Rekonstruksi titik pertama dilakukan di Aula atau Asrama Putra di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, di mana korban Abdul Ghani dijemput oleh pelaku S, kemudian dimasukkan ke dalam aula. Rekonstruksi yang berisikan 24 adegan ini merupakan awal dari perencanaan. Kemudian korban Abdul Ghani dihabisi di dalam aula. Selanjutnya, korban Abdul Ghani dibekap hingga tewas oleh 4 pelaku. Nanti ada beberapa adegan lah ya. Jadi ada beberapa tempat tadi sudah kita lihat ada mulai dari awal, alur perencanaan, kemudian ada saat pelaksanaan dan saat pengakhiran. Dalam rekonstruksi ini masih ada beberapa titik kasus pembunuhan yang masih akan dilakukan. Polisi mendatangkan 4 pelaku pembunuhan dan Taat Pribadi sebagai otak pembunuhan ini. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi memberitakan. Tidak hanya di Probolinggo, Jawa Timur, polisi juga mendatangi Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menyita sejumlah barang bukti. Tim khusus Polda Jawa Timur Kompol Pamuji bersama dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Barung Mangera meninjau Padepokan milik Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang berada di Jalan Bonto Bila, Kelurahan Batua, Kecamatan Tamalate, Makassar. Tim khusus langsung menyisir sejumlah titik rumah yang sejak beberapa bulan lalu tidak lagi dipakai untuk kegiatan zikir. Selain itu, Polda Jatim juga mengumpulkan sejumlah berkas dan barang bukti seperti keterangan dari warga sekitar dan beberapa pengikut atau santri Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Ini tim sedang memeriksa Padepokan ini. Direncanakan tim besok akan melakukan pemeriksaan di TKP-TKP tertentu yang sudah dijadwalkan. Sementara itu, melalui Polda Sulawesi Selatan, penyidik dari Polda Jawa Timur juga akan memeriksa sejumlah orang yang akan dijadikan sebagai saksi. Warga yang diduga menjadi korban penipuan penggandaan uang Dimas Kanjeng diperkirakan mencapai 3.000 orang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim liputan MNC Media memberitakan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan teman-teman, perkembangan terbaru pasca penggeledahan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Makassar, Sulawesi Selatan, kita akan bergabung bersama reporter kami, Ulfa Jalawali. Ulfa, barang bukti apa saja yang disita polisi di Padepokan milik Kanjeng Dimas Taat Pribadi? Ya, Aryo dan pemirsa, sore tadi tepatnya pada pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah, tim penyidik Polda Jawa Timur yang beranggotakan 3 orang didampingi oleh tim dari Polda Sulselbar datang ke lokasi Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Kota Makassar yang beralamat di Jalan Bonto Bila 1, rumah nomor 18 di Kelurahan Batua yang diketahui merupakan milik dari Marwah Daud Ibrahim. Namun kedatangan tim penyidik ini hanya untuk sekedar meninjau dari luar saja karena kondisi rumah yang terkunci dan juga jendela yang tertutup rapat. Dan menurut Humas Polda Sulselbar pada saat tadi ikut mendampingi tim penyidik dari Polda Jatim mengatakan bahwa memang agenda kedatangan tim penyidik Polda Jatim adalah untuk menelusuri terkait keberadaan kontainer yang berisi emas batangan tersebut menyusul laporan dari salah satu korban
yang mengatakan bahwa di Makassar terdapat kontainer yang berisi emas tersebut. Dan untuk itu penyidik akan mendatangi beberapa tempat yang ditengarai di mana ada kontainer tersebut, namun penelusuran tersebut akan dilaksanakan besok pemirsa. Untuk selanjutnya juga masih menunggu di mana tempat kontainer itu. Selanjutnya menunggu dulu hasil dari pemeriksaan saksi yang saat ini menurut Humas Polda juga sudah ada 6 orang saksi yang dikantongi namanya, tapi belum bisa disebutkan identitas mereka karena kepolisian menilai bahwa kasus ini cukup sensitif di mana para pengikutnya tidak mau membuka diri mereka. Meski begitu, Kapolda Sulselbar Irjen Pol Anton Carlian mendapatkan data dari Polda Jawa Timur bahwa di Sulawesi Selatan sendiri ada sekitar 3.000 pengikut dan juga korban penipuan dari Dimas Kanjeng Taat pribadi. Namun hingga saat ini memang belum ada yang melapor satupun di Polda Sulselbar, melainkan mereka langsung ada 12 orang yang langsung melapor ke Polda Jatim. Untuk itu Kapolda menghimbau bagi para korban Dimas Kanjeng ini untuk segera melapor ke polsek terdekat di daerah mereka, untuk kemudian akan diteruskan ke Polda Sulselbar. Demikian informasi kami, Aryo, kembali ke Anda di studio. Demikian informasi Aryo, Anda di studio. Terima kasih Ulfa Jalawali melaporkan dari Padepokan Dimas Kanjeng Taat pribadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita menuju ibu kota Jakarta pemirsa. Sebagian warga Bukit Duri yang digusur telah menempati rumah susun di Rawabebek, Bekasi Barat. Sementara sebagian lainnya masih tidak terima penggusuran karena mereka belum menerima uang ganti rugi. Ratusan masa pengemudi Gojek sempat bertahan di depan kantor pusat Gojek di Jalan Kemang Selatan. Rencananya mereka akan terus mogok mencari penumpang dan berunjuk rasa hingga pihak manajemen Gojek mengabulkan tuntutan mereka. Tuntutan yang diserukan yaitu terkait penghapusan performa serta penghapusan Rp3.000 saat ada pembatalan order. Demo sempat berjalan ricuh hingga terdapat aksi saling melempar. Bahkan terdapat pengemudi Gojek yang sempat dihalang menuju tempat demo hingga mengalami luka-luka. Saya mah nggak tahu, saya mah dari Tangerang sendiri. Emang niat atas nurani buat teman-teman driver emang datang dari nurani sendiri datang ke sini. Tiba-tiba diberhentiin, nggak ngerti itu siapa oknumnya ya. Siapa yang berhenti? Ya nggak ngerti pakai baju biasa, iya. Jadi kami mau mengembalikan Gojek seperti dulu tahun kemarin. 4.000 per kilometer, jauh dekat, customer cuma bayar 15.000. Jumlah massa meningkat dari yang diperkirakan hanya 200-an menurut data dari Intelkam. Pasukan hijau ini memblokade Jalan Kemang Selatan dan Bendaraya. Rencananya mereka akan menuju ke Bundaran HI setelah berorasi di depan kantor pusat Gojek ini. Sejumlah massa terus berdatangan hingga kini jumlahnya mencapai ratusan. Dari Jakarta, Anna Maria Ahmad Budi, MNC Media memberitakan. Anna Maria. Yang baru saja Anda saksikan adalah demo dari pengemudi Gojek yang berlangsung di depan kantor Gojek di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dan kita lanjutkan dengan berita berikutnya masih dari Jakarta. Sebagian warga Bukit Duri yang digusur telah menempati rumah susun Rawabebek, Bekasi. Sementara sebagian lainnya tidak terima dengan penggusuran karena mereka belum menerima uang ganti rugi. Kondisi rusun Rawabebek yang telah ditempati oleh warga Bukit Duri terlihat cukup luas. Rusun dengan tipe 36 ini memiliki ruang keluarga, 2 ruang tidur, 1 kamar mandi, dapur, dan ruang untuk menjemur. Bisa dikatakan bahwa rusun Rawabebek di Bukit Duri ini terlihat baik. Beberapa warga Bukit Duri mengaku puas dan nyaman menempati rusun yang baru dibangun tersebut. Namun warga menyesalkan fasilitas umum yang belum memadai seperti sekolah dan puskesmas. Mereka mengaku jarak sekolah dengan rusun terbilang cukup jauh, ditambah rumah sakit atau puskesmas juga jauh dari lingkungan mereka. Kurang lebih udah 1 bulan. Rusunnya lumayan bagus ya Mbak ya. Dari segi kesehatan, ketimbang kita tinggal di waktu masih di Kampung Melayu di Bukit Duri. Ya kalau di sini kan udaranya agak bersih gitu, jauh dari pinggir kali. Menurut saya sih lebih nyaman aja gitu. Semuanya dari segi bangunan udah bagus ya Mbak. Untuk fasilitas aja yang saya agak kurang
ini ya suka gitu karena di sini kayak untuk segi kesehatan belum jelas gitu puskesmasnya gitu. Terus sekolah juga masih agak-agak jauh ketimbang kita di sana di Kampung Melayu gitu. Berdasarkan data pengelola terdapat 1.258 jiwa warga Bukit Duri, 313 unit yang akan menempati rusun rawa bebek. Namun sejak ditempati pada 8 Agustus 2016, rusun ini baru ditempati sekitar 278 unit. Sebagian warga Bukit Duri memang lebih memilih menempati kontrakan di sekitar kawasan Bukit Duri. Dari Jakarta, Muhliza, Bayu Pamungkas, MNC Media memberitakan. Dan segera kita bergabung bersama reporter kami Rifki Suratinoyo di Bukit Duri, Jakarta Selatan, tempat berlangsungnya penggusuran yang terjadi pada pekan lalu. Seperti apa kondisinya malam hari ini? Rifki, silakan dengan laporan Anda. Aryo dan pemirsa, hari ini Senin 3 Oktober 2016 tepat 5 hari dilakukannya penggusuran di RT 06 RW 12 wilayah Bukit Duri. Pasca penggusuran di lokasi ini terlihat sepi dan tidak ada orang atau warga yang masih menempati lokasi ini. Dan di lokasi ini juga hanya terlihat ada puing-puing sisa bangunan yang kemarin pada hari Rabu 28 September 2016 diratakan dengan tanah. Dan pemirsa, hari ini dikarenakan warga mayoritasnya sudah pindah ke tempat relokasi yang disediakan. Adapun tempat relokasinya adalah di Rusun Rawa Bebek Jakarta Utara maksud saya. Hanya ada satu bangunan yang tersisa di RT 06 RW 12 Bukit Duri Jakarta Selatan ini. Yaitu adalah salah satu musola yang bernama Musola Al Saadah. Dan memang musola ini nantinya akan diratakan pula dengan tanah. Namun masih menunggu adanya musola pengganti. Dan untuk saat ini, hingga saat ini musola masih difungsikan seperti biasa dan tadi juga masih dilakukan sholat isya berjamaah. Sebelumnya pada hari Rabu 28 September 2016, wilayah Bukit Duri dilakukan penggusuran sebanyak 363 bangunan diratakan oleh tanah. Alasan dari adanya penggusuran ini adalah untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung. Demikian, Aryo. Proyek normalisasi Kali Aryo. Ya pemirsa, itulah laporan dari Rifki Suratinoyo dari lokasi penggusuran di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Dan haruskah penggusuran tetap terjadi di ibu kota ataukah ada cara lain yang lebih manusiawi untuk membuat kota Jakarta menjadi kota yang ramah sekaligus kota yang indah bagi penduduknya? Talk to iNews akan segera kembali.